Ibu, tidak mungkin. Ibu ada di sini. 5 tahun setelah perceraianku, pintu rumah mantan suamiku terbuka, dan pemandangan yang tak bisa dipercaya terhampar di depan mataku. Ibu mertuaku. Wanita yang dulu menyebutku perempuan pembawa sial, dan dengan tega membuang soto buatanku ke tempat sampah, kini berlutut di hadapanku. Kartika. Anakku sayang, kamu dari mana saja? Sudah makan, Nak? Mengapa? Mengapa tiba-tiba beliau menjadi begitu lembut pada menantu yang begitu dibencinya? Kebenaran di baliknya begitu mengejutkan, cukup untuk meluluhkan dendam, yang kupendam seumur hidupku. Musim dingin tahun 1997, di sebuah kantin sekolah dasar di Jakarta. Di tengah kepulan uap panas, Kartika mengaduk sayur lodeh dalam sebuah panci raksasa dengan sendok sayur besar. Porsi untuk 200 orang. Itulah jumlah yang ia masak setiap pagi. Pergelangan tangannya terasa pegal, tetapi senyum terukir di bibirnya saat membayangkan anak-anak akan makan dengan lahap. Pukul 5 pagi. Sudah menjadi rutinitasnya untuk datang 1 jam lebih awal dari yang lain. Setiap hari televisi menyiarkan berita tentang krisis moneter, dan satu persatu perusahaan tumbang. Zaman itu penuh dengan kecemasan. Namun, setidaknya di kantin sekolah ini, anak-anak bisa menikmati makanan hangat sampai kenyang. Kartika berdiri di depan panci besar itu, dengan tulus mengaduk nasi. Memastikan tak ada sebutir beras pun yang menggumpal dan semuanya matang merata. Baginya, memasak bukan sekadar pekerjaan, itu adalah cara untuk menghangatkan hari seseorang. Saat jam makan siang, seorang anak menghampirinya. Ibu, sayur lodeh hari ini enak sekali. Rasanya seperti masakan ibuku di rumah. Kartika tersenyum sambil mengelus kepala anak itu. Pada saat itu, ia bisa melupakan semua penderitaan di dunia. Namun, langkah pulangnya selalu terasa berat. Setiap kali membuka pintu rumah, dadanya terasa sesak. Hari ini, kata-kata apa lagi yang akan kudengar? Pikirannya membuatnya berhenti sejenak. Tangannya ragu memegang gagang pintu. Baru pulang sekarang? Seperti yang sudah diduga. Ibu mertuanya, Sumarni, duduk di sofa ruang tengah sambil menatap tajam ke arah Kartika. Kerutan di wajahnya yang dalam dipenuhi oleh ketidakpuasan. Kartika diam-diam melepas sepatunya dan memberi salam. Maaf, Bu. Tadi saya membuat acar dulu. Acar? Sibuk membuat acar untuk orang lain, tapi kenapa keadaan rumah tangga sendiri berantakan begini? Seketika, jantung Kartika terasa mencelos. Namun, ia sudah terbiasa. Selama 3 tahun sejak ibu mertuanya tinggal bersama, kata-kata itu selalu ia dengar hampir setiap hari. Kartika memaksakan senyum dan berjalan menuju dapur. Di atas wastafel, piring-piring kotor menumpuk. Bekas makan siang ibu mertuanya. Ia menghela napas, tetapi menahannya dengan sabar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Suaminya, Budi, masuk. Namun, tidak seperti biasanya. Raut wajahnya muram. Bahunya terkulai lemas dan matanya kosong. Saat Kartika mendekat, Budi tidak sanggup mengangkat kepala. Amplop coklat di tangannya gemetar. Melihat itu, Kartika langsung merasakan firasat buruk. Tika, perusahaanku bangkrut. Satu kalimat itu seolah menghentikan dunia Kartika. Sumarni yang sedang menonton TV di ruang tengah sontak berdiri. Suasana di rumah itu seketika membeku. Apa katamu? Bangkrut. Suara Sumarni melengking tajam menusuk seisi rumah. Budi merosot, seolah berlutut. Pria berusia 45 tahun itu tampak kecil seperti anak-anak. Ibu, maafkan Budi. Wajah Sumarni memerah padam. Tangan keriputnya bergetar hebat. Dan akhirnya, amarahnya meledak. Memangnya aku suruh kamu apa? Meninggalkan pekerjaan yang bagus dan sok-sokan mau buka usaha? Kamu pikir kamu punya kemampuan apa? Kartika mencoba menengahi, tetapi Sumarni menoleh padanya seperti elang. Tatapan itu membuat Kartika bergidik. Ini semua salahmu. Sejak kamu masuk ke rumah ini, keluarga ini jadi berantakan. Perempuan sial ini sudah menghabiskan semua rezeki kita. Kata-kata itu membuat hati Kartika terasa hampa. 3 tahun.
Selama 3 tahun tinggal bersama ibu mertuanya, ia sudah tak terhitung mendengar makian itu, tetapi hari ini terasa lebih menyakit. Matanya mulai panas, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Budi hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa tak berguna karena tidak bisa membela istrinya, tetapi di hadapan ibunya, ia tetaplah seorang anak kecil. Malam itu, Kartika diam-diam mencuci piring di dapur. Tangannya membeku karena air dingin, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Sambil menyabuni piring, ia berpikir, apa salahku? Aku hanya berusaha hidup dengan baik. Terdengar langkah kaki kecil. Saat ia menoleh, putrinya Fitri berdiri di sana. Sepertinya ia baru pulang dari bimbingan belajar. Seragamnya sedikit kusut. Ibu, jangan menangis. Baru saat itulah, Kartika sadar ia sedang menangis. Air mata panas mengalir di pipinya. Fitri mendekat dan memeluk ibunya dengan lembut. Pelukan gadis 15 tahun itu terasa hangat. Tidak apa-apa, Fitri. Ibu tidak apa-apa. Namun, suaranya yang bergetar menunjukkan kebohongan. Fitri memeluk ibunya lebih erat tanpa berkata apa-apa. Waktu berlalu. Setelah kegagalan bisnis Budi, suasana rumah menjadi semakin suram. Penagih utang mulai berdatangan, dan Budi tenggelam dalam alkohol. Omelan ibu mertuanya pun semakin menjadi-jadi setiap hari. Suatu malam, Kartika menyajikan soto Betawi, yang ia masak dengan sepenuh hati. Hari itu adalah ulang tahun Budi. Meskipun masa-masa sulit, ia ingin tetap merayakannya. Selamat ulang tahun Mas, ucap Kartika pelan. Budi menatap soto itu dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, Sumarni meletakkan sumpitnya dengan kasar. Ulang tahun, apa yang mau dirayakan kalau kita duduk di tumpukan utang? Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sumarni mengangkat mangkuk soto itu dan menumpahkannya ke tempat sampah. Siapa yang mau makan makanan seperti pakan anjing ini? Kalau masih punya pikiran, seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti ini. Air mata Kartika mengalir deras. Soto itu ia masak dengan tulus sejak subuh. Kaldu yang ia rebus berjam-jam itu berisi seluruh hatinya. Budi hanya melihat kejadian itu tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala. Pada saat itu, sesuatu dalam hati Kartika seakan putus. 2 tahun lagi berlalu. Kartika masih bekerja di kantin sekolah dan di rumah menerima perlakuan kasar dari ibu mertuanya. Budi bekerja serabutan dan hidup dalam mabuk. Komunikasi di antara mereka sudah lama terputus. Hingga suatu hari di musim semi tahun 1999, Budi duduk di hadapan Kartika. Ia meremas kedua tangannya, lama tak bisa bicara, hingga akhirnya membuka mulut. Tika, ayo kita bercerai. Kartika tidak terkejut. Mungkin ia sudah menantikannya. Namun, mendengar kata-kata itu langsung membuat hatinya terasa hampa. Aku tidak tahan lagi melihat ibu dan kamu terus bertengkar. Hidup seperti ini adalah neraka bagi kita berdua. Suara Budi terdengar sangat lelah. Kartika bertanya dengan tenang, jadi, hanya aku yang harus pergi? Budi tidak bisa menjawab. Itulah jawabannya. Sampai akhir pun, di antara ibu dan istrinya, ia tidak pernah memilih istrinya. Kartika perlahan berdiri. Lututnya gemetar, tetapi ia berusaha tegap. Ia menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah yang ia tinggali selama 7 tahun. Namun, tak pernah sekalipun terasa seperti rumahnya sendiri. Baiklah. Aku akan bersiap-siap. Malam itu, Kartika mengemasi barang-barangnya ke dalam satu tas kecil. Tidak banyak yang bisa ia bawa. Beberapa potong baju, buku tabungan, dan selembar foto bersama Fitri. Itu saja. Fitri membuka pintu kamarnya dan masuk. Putrinya yang kini berusia 20 tahun itu sepertinya memahami pilihan ibunya. Ibu tidak apa-apa. Iya, ibu tidak apa-apa. Ibu ini kuat. Namun, tangannya yang gemetar mengkhianati kata-katanya. Fitri menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu tahu itu, kan? Kartika menatap wajah putrinya. Kapan ia tumbuh sebesar ini? Air mata kembali menggenang, tetapi ia menahannya. Di hadapan putrinya, ia ingin menjadi ibu yang kuat. Keesokan paginya,
Kartika meninggalkan rumah. Saat memakai sepatu di depan pintu, ia menoleh ke belakang. Budi tidak terlihat. Sumarni pura-pura menonton TV di ruang tengah. Saat pintu tertutup, sesuatu di dalam hati Kartika runtuh berantakan. Namun, ia tidak menghentikan langkahnya. Angin musim semi terasa dingin, tetapi entah kenapa ia merasa bisa bernapas lebih lega. Begitulah kehidupan baru, Kartika dimulai. Atau mungkin, inilah saatnya kehidupan sejatinya benar-benar dimulai. Namun, saat itu ia tidak tahu bahwa 5 tahun kemudian, dengan cara yang sama sekali tidak terduga, ia akan kembali melangkahi ambang pintu rumah itu. Dan bahwa ibu mertua yang dulu begitu menyiksanya akan mencarinya sambil berlinang air mata. Musim dingin tahun 2004, di sebuah rumah petak di kawasan padat penduduk Jakarta. Kartika berdiri di depan kompor gas kecil, memasak sayur asem. Suara kuah yang mendidih bergema di dalam ruangan yang sunyi. Porsi yang ia masak kini hanya untuk 1 orang. Sangat berbeda dengan 7 tahun lalu saat ia memasak untuk 200 orang. Dari jendela, hanya terlihat mata kaki orang-orang yang lalu lalang. Itulah pemandangan sehari-hari dari rumah petak. Dingin saat musim hujan, dan lembab saat kemarau. Namun, bagi Kartika, itu pun sudah ia syukuri. Setidaknya di sini, tidak ada yang memakinya. 5 tahun telah berlalu sejak perceraian. Waktu yang terasa panjang. Awalnya, ia merasa bebas. Tidak ada orang yang harus ia takuti saat bangun pagi, tidak ada suara omelan yang menyambutnya saat pulang malam. Namun, kebebasan itu segera berubah menjadi kesepian. Kartika masih bekerja di kantin sekolah yang sama. Rekan-rekannya tahu tentang perceraiannya, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu. Perhatian mereka membuatnya berterima kasih, tetapi terkadang juga menjadi beban. Bu Kartika, besok Natal mau kemana? Tanya seorang rekan saat jam makan siang. Kartika menjawab sambil mengupas kentang, di rumah saja, istirahat. Jangan sendirian, ayo ke rumah saya. Anak-anak juga kangen sama Bu Tika. Tidak apa-apa. Saya lelah, ingin istirahat saja. Itu adalah kebohongan. Sebenarnya, Natal adalah hari yang paling ia takuti. Saat seluruh dunia bersama keluarga mereka, duduk sendirian di kamar petak yang sempit terasa sangat menyedihkan. Malam harinya, Kartika pulang. Setiap kali membuka pintu, ia selalu merasakan hal yang sama. Rumah yang tidak ada seorang pun menyambutnya dengan ucapan sudah pulang bukanlah sebuah rumah. Ia menggelar tikar kecil dan makan sayur asem seorang diri. Di TV, ada program spesial Natal. Wajah-wajah keluarga bahagia memenuhi layar. Kartika mengambil remote dan mengganti saluran. Saat itu, ponselnya berdering. Putrinya, Fitri. Ibu lagi apa? Lagi makan. Kamu? Aku juga baru selesai makan. Bu, besok. Fitri berhenti. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Besok sibuk. Tidak apa-apa. Kalau kamu kangen ibu, datang saja. Namun Fitri tidak datang. Mungkin ia punya janji dengan ayahnya. Kartika mengerti. Putrinya yang berusia 25 tahun itu punya kehidupannya sendiri. Keesokan harinya adalah hari Natal. Kartika bangun pagi-pagi dan melihat keluar jendela. Hujan semalam menyisakan udara yang sejuk. Dari jendela rumah petaknya, yang terlihat hanya jalanan becek, tetapi tetap terasa indah. Ia memasak soto ayam untuk dirinya sendiri. Bukan hari ulang tahun, tapi ia memasak soto. Ia menertawakan dirinya sendiri. Namun, ia merindukan kuah yang hangat. Ia merindukan saat-saat ketika seseorang mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Menjelang siang, Kartika pergi ke warung kelontong di dekat rumah. Ia tidak bisa hanya berdiam diri di hari Natal. Ia ingin membeli kue kecil untuk menghibur dirinya sendiri. Warung itu ramai sekali. Sebagian besar adalah keluarga. Kartika diam-diam memilih barang dan menuju kasir. Bu Kartika. Suara yang akrab membuatnya mengangkat kepala. Pemilik warung, Bu Ani. Mereka sudah saling kenal lama karena Kartika adalah pelanggan setia. Selamat siang, Bu. Sendirian saja? Padahal ini hari Natal.
Iya, Bu. Biasa saja. Tatapan kasihan Bu Ani membuatnya merasa tidak nyaman. Kartika bergegas ingin membayar. Oh, iya. Bu Kartika. Tahu tidak, ibu mertua yang dulu tinggal sama ibu? Seketika, tangan Kartika berhenti. Ibu mertua. Nama yang selama 5 tahun ini berusaha ia lupakan. Kenapa, Bu? Beberapa hari yang lalu ada yang bilang, katanya beliau sekarang sakit parah. Jantung Kartika berdebar aneh. Sakit? Wanita sekuat itu? Katanya demensianya cukup parah. Sampai tidak kenal sama anaknya sendiri. Demensia. Kata itu berputar-putar di kepala Kartika. Orang yang dulu begitu tajam, kini menderita demensia. Tapi anehnya, Bu Ani merendahkan suaranya, beliau terus-terusan mencari Kartika. Katanya cuma ingat nama menantunya. Ajaib. Ya, dompet di tangan Kartika terjatuh. Kakinya terasa lemas. Benarkah, Bu? Beliau mencari saya? Iya. Setiap hari katanya cuma bilang, Kartika sudah makan, Kartika sudah pulang, begitu terus. Perawatnya juga sampai kewalahan. Kartika tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang yang selama 5 tahun tidak pernah menghubunginya. Ibu mertua yang begitu membencinya, kini mencarinya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Kartika kalut. Kata-kata Bu Ani terus terngiang. Kartika sudah makan? Tiba-tiba ia teringat kejadian masa lalu. Hari ketika ibu mertuanya membuang masakannya ke tempat sampah. Rasa malu dan sakit hati hari itu kembali terasa. Kenapa? Kenapa baru sekarang? Gumam Kartika. Air matanya mengalir. Perasaan benci dan kasihan bercampur aduk. Sesampainya di rumah, Kartika tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamarnya, yang sempit sambil berpikir. Haruskah aku pergi? Atau tidak? Untuk apa aku pergi? Mereka yang membuangku. Namun, di sisi lain, ia penasaran. Benarkah ibu mertuanya mencarinya? Kenapa harus dirinya? Pukul 3 dini hari. Kartika masih belum bisa tidur. Di luar, hujan turun deras. Bisakah hatinya menjadi sebersih hujan? Ia berulang kali mengambil dan meletakkan ponselnya. Ingin menelepon Fitri, tetapi tidak tega membangunkannya sepagi ini, dan yang terpenting, ia tidak tahu harus bertanya apa. Fitri, nenek sakit. Katanya nenek mencariku, apa itu benar? Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, Kartika berangkat kerja seperti biasa. Namun, sepanjang hari ia tidak bisa fokus. Saat mengupas kentang atau memasak sayur, kata-kata Bu Ani selalu terngiang. Bu Kartika, hari ini kenapa? Kok banyak salahnya? Seorang rekan bertanya dengan cemas. Kartika memaksakan senyum dan berkata tidak apa-apa, padahal ia sama sekali tidak baik-baik saja. Setelah pulang kerja, Kartika mengubah arah langkahnya. Bukan ke rumah, melainkan ke lingkungan tempat tinggalnya dulu. Sudah 5 tahun ia tidak ke sana. Berdiri di depan gerbang kompleks perumahan, Kartika ragu-ragu untuk waktu yang lama. Di suatu tempat di atas sana, ada ibu mertuanya, dan juga Budi. Akankah mereka menyambutnya? Tidak. Aku hanya akan memastikan, lalu pulang. Kartika menguatkan hatinya. Namun, kakinya terasa berat untuk melangkah. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Bu Kartika. Saat menoleh, ia melihat tetangga lamanya, Bu Endang. Ia senang sekaligus bingung. Lama tidak bertemu. Ada perlu apa ke sini? Oh, hanya kebetulan lewat. Bu Endang tersenyum penuh arti. Pasti datang karena Ibu Sumarni, kan? Saya sudah dengar kabarnya. Kartika tidak bisa menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Kasihan sekali, ya. Dulu orangnya begitu pintar, sekarang katanya, hanya mencari menantunya saja. Apa benar beliau mencari saya? Setiap hari? Iya. Kartika sudah pulang? Kartika sudah makan? Itu saja. Yang diulang-ulang. Aneh. Kan? Sama anaknya sendiri, Mas Budi, saja tidak kenal. Mata Kartika berkaca-kaca. Perasaan yang rumit menyelimutinya. Orang yang dulu begitu membencinya,
kini hanya mencarinya. Mas Budi juga kelihatannya sangat kesulitan merawat ibunya sendirian. Mendengar kata-kata Bu Endang, Kartika mengangkat kepala. Sendirian? Budi merawat ibunya sendirian? Dalam perjalanan pulang, hati Kartika semakin kacau. Benci dan kasihan, dendam dan rasa bersalah, semuanya campur aduk. Malam itu, Kartika mengambil keputusan. Aku akan pergi sekali saja, hanya untuk memastikan apakah beliau benar-benar mencariku. Namun, di sudut hatinya ia tahu, sekali pergi, tidak akan berakhir di situ. Masa lalu yang telah ia kubur selama 5 tahun kini telah kembali mencarinya. Di luar jendela, angin musim dingin bertiup kencang. Kartika menarik selimut dan memejamkan mata. Hari esok akan seperti apa? Akankah ibu mertua yang akan ia temui setelah 5 tahun benar-benar mengingatnya? Sebelum tidur, Kartika berbisik pelan, "Ibu, apakah ibu benar-benar mencari saya?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dingin yang mengetuk jendela. Keesokan paginya, Kartika bangun lebih awal dari biasanya. Karena semalaman tidak bisa tidur, matanya bengkak. Ia menghela napas saat bercermin. "Kamu benar-benar akan pergi?" tanyanya pada diri sendiri. Namun, hatinya sudah mantap. Jika tidak pergi hari ini, ia merasa akan menyesal seumur hidup. Ia menelepon sekolah untuk izin sakit. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun. Rekan-rekannya khawatir, tetapi Kartika hanya mengatakan tidak apa-apa. Ia tidak bisa menceritakan yang sebenarnya. Pukul 2 siang, Kartika berdiri di depan apartemen itu lagi setelah 5 tahun. Di tangannya ada sebuah kantong plastik kecil. Isinya lauk pauk yang ia bawa dari kantin. Ia sendiri tidak tahu mengapa membawanya. Saat berjalan di koridor setelah keluar dari lift, kakinya gemetar. Nomor 502. Dulu adalah rumahnya, sekarang sudah menjadi rumah orang lain. Ia hendak menekan bel, tetapi tangannya berhenti. Jantungnya berdebar kencang. Haruskah aku pulang? Tidak. Sudah sampai sejauh ini. Akhirnya, ia menekan bel. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka. Kartika. Budi berdiri di sana. Wajah yang ia lihat setelah 5 tahun. Namun, Kartika sejenak terkesiap. Budi telah berubah total. Rambutnya sudah setengah beruban, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Yang terpenting adalah sorot matanya. Tatapan percaya diri yang dulu ia miliki telah lenyap, hanya tersisa mata lelah seorang pria tua. "Kamu benar-benar datang." Suara Budi bergetar. Matanya memerah. Kartika tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang seharusnya ia benci, mengapa hatinya terasa begitu sakit melihatnya? "Masuklah." Saat masuk ke dalam, tercium bau yang familiar. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Rumah yang dulu selalu rapi kini berantakan dan penuh debu. "Ibu." Saat Kartika hendak bertanya, terdengar suara dari kamar dalam, "Kartika." "Anakku, Kartika." Seketika, Kartika merinding. Itu benar, ibu mertuanya memanggil namanya. Budi masuk ke kamar lebih dulu. Kartika menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya. Pemandangan yang ia lihat di sana tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sumarni duduk di tempat tidur. Tetapi wanita yang kuat dan tajam yang ia ingat sudah tidak ada lagi. Tubuhnya kurus dan kecil, rambut putihnya acak-acakan, dan yang terpenting, sorot matanya. Mata yang dulu setajam elang kini begitu polos seperti anak kecil. Begitu melihat Kartika, wajahnya langsung berseri-seri. "Kartika, anak ibu sudah datang." Sumarni merentangkan kedua tangannya. Seperti seorang ibu yang bertemu dengan putrinya setelah sekian lama, Kartika membeku di tempat. Apakah ini benar-benar ibu mertua yang begitu membencinya? "Sudah makan?" "Lapar, ya. Biar ibu masakkan, ya." "Loh, kenapa ibu tidak bisa bangun?" Sumarni mencoba bangkit dari tempat tidur tetapi kembali terduduk. Wajahnya tampak bingung. "Ibu, tidak apa-apa. Saya di sini." Tanpa sadar, kata-kata itu keluar dari mulut Kartika. Ia mendekati tempat tidur dengan hati-hati. Sumarni menggenggam tangan Kartika.
Tangannya kurus kering, hanya tinggal tulang, tetapi genggamannya kuat. Kartika, kamu kemana saja? Kenapa baru pulang sekarang? Sudah makan nak? Air mata jatuh. Air mata panas mengalir deras dari mata Kartika. Orang yang 5 tahun lalu mengusirnya kini bertanya kemana saja ia pergi. Budi berkata pelan, ibu menulis buku harian di awal-awal demensia. Aku akan tunjukkan. Budi mengambil buku harian usang dari laci. Kartika menerimanya dengan tangan gemetar. Saat membuka halaman pertama, ia melihat tulisan tangan yang tidak beraturan. Hari ini Kartika tidak datang. Kenapa dia tidak datang? Ya. Halaman berikutnya. Aku ingin makan sayur lodeh buatan Kartika. Padahal aku belum pernah bilang masakannya enak. Halaman selanjutnya lagi. Nasi buatan Kartika selalu hangat. Kenapa dulu aku pura-pura tidak tahu kehangatan itu? Tangan Kartika berhenti. Ia tidak bisa melihat tulisan itu dengan jelas karena air mata. Lihat ini. Budi menunjuk halaman tertentu. Di sana tertulis, sibuk berperan sebagai mertua, aku malah kehilangan hati seorang manusia. Kartika, maafkan ibu. Kamu adalah putri kandungku yang sebenarnya. Kartika tidak sanggup membaca lebih lanjut. Ia meletakkan buku harian itu dan terisak. Di sebelahnya, Sumarni bertanya dengan cemas, Kartika, kenapa menangis? Siapa yang mengganggumu? Saat itulah terjadi. Tiba-tiba, Sumarni menatap Kartika dengan tatapan yang jernih. Untuk sesaat, hanya sesaat, kesadarannya seolah kembali. Kartika, itu kamu, benar-benar kamu. Air mata juga mengalir dari mata Sumarni. Maafkan ibu, ibu sangat jahat, kan? Maafkan ibu. Namun, itu hanya sebentar. Tatapannya kembali kabur. Sudah makan, anak ibu tidak boleh kelaparan. Sibuk memasak untuk anak-anak, pasti lupa makan, kan? Kartika menggenggam tangan Sumarni dengan erat. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata dengan tulus, sudah bu. Saya sudah makan. Jangan khawatir. Budi mengajak Kartika ke ruang tengah. Mereka duduk berhadapan setelah sekian lama. Demensia dimulai 3 tahun lalu. Awalnya kupikir hanya pikun biasa. Suara Budi bergetar. Lama-lama semakin parah, aku tidak dikenali, cucunya juga tidak. Tapi anehnya, hanya kamu. Hanya kamu yang diingatnya. Kenapa? Kenapa hanya saya? Awalnya aku juga tidak mengerti. Tapi setelah membaca buku hariannya, aku baru tahu. Betapa besar penyesalan ibu. Budi menundukkan kepala. Maafkan aku, Kartika. Aku pengecut. Aku hanya membela ibu dan tidak bisa melindungimu. Kartika tidak menjawab. Ia tidak bisa memaafkan, tetapi juga tidak bisa menyalahkan. Ia hanya merasa sedih dengan tahun-tahun yang telah berlalu. Ibu kadang-kadang sadar sebentar. Setiap kali sadar, beliau selalu bilang. Budi berhenti. Bilang apa? Katanya, Kartika itu pembawa rezeki di rumah kita, tapi aku malah mengusir rezeki itu. Beliau menangis sambil berkata begitu. Hati Kartika terasa pilu. Orang yang dulu menyebutnya perempuan pembawa sial kini mengatakan sebaliknya. Saat kembali ke kamar, Sumarni sedang tertidur. Wajahnya begitu damai seperti bayi. Setiap hari beliau tidur siang jam segini. Nanti kalau bangun, pasti akan mencarimu lagi, kata Budi. Kartika menatap wajah Sumarni dalam diam. Wajah keriput, rambut beruban. Orang yang dulu begitu ia takuti kini hanyalah seorang wanita tua yang lemah. Selanjutnya, apa rencanamu? Tanya Budi. Kartika tidak menjawab. Sejujurnya, ia juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Beri aku waktu untuk berpikir. Baiklah. Tapi, bisakah kamu sesekali datang? Ibu sangat mencarimu. Kartika mengangguk. Saat akan pulang, ia menoleh ke belakang. Dari jendela, Budi terlihat. Pria yang dulu adalah suaminya, kini hanyalah seorang pria paruh baya yang lelah. Sambil menuruni tangga, Kartika berpikir, hidup ini sungguh ironis. Orang yang ia benci kini ia ampuni, dan tempat yang ia tinggalkan kini ia datangi kembali. Apakah ini takdir? Ataukah hanya kebetulan?
Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, Kartika terus teringat kutipan dari buku harian itu. Nasi buatan Kartika selalu hangat. Benar. Ia hanya memasak nasi hangat. Tetapi tidak ada yang menghargai kehangatan itu. Baru sekarang, setelah sangat terlambat, ibu mertuanya menyadarinya. Air matanya kembali menetes. Tetapi kali ini adalah air mata yang berbeda. Bukan air mata kebencian atau penyesalan, melainkan air mata kesedihan yang tulus. Sejak hari itu, kehidupan Kartika berubah total. Setiap hari Kamis dan Minggu, Kartika mengunjungi apartemen itu. Awalnya karena rasa kewajiban. Namun, seiring waktu, sesuatu berubah. Jalan yang dulu terasa berat kini menjadi semakin akrab, dan tangannya tidak lagi gemetar saat menekan bel. Pada kunjungan ketiga, seperti biasa, Kartika membawa lauk pauk dari kantin. Kali ini, ia secara khusus menyiapkan tumis daun singkong, kesukaan Sumarni. Itu adalah selera ibu mertuanya yang masih tersisa di suatu tempat dalam ingatannya. Saat pintu terbuka, pemandangan yang mengejutkan terhampar. Sumarni sudah menunggunya di depan pintu. Dengan susah payah berdiri bersandar pada tongkat, tetapi wajahnya penuh senyum cerah. Kartika, ibu sudah menunggumu. Melihat itu, hati Kartika terasa hangat. Orang yang dulu mengusirnya di depan pintu, kini menunggunya di depan pintu. Waktu benar-benar ironis. Kartika masuk ke dapur dan mengeluarkan lauk yang ia bawa satu persatu. Sambal, tumis kangkung, ikan goreng, dan tumis daun singkong. Lauk pauk sederhana, tetapi dibuat dengan ketulusan sejak subuh. Saat membuka kulkas, ia melihat lauk pauk yang dibeli Budi masih utuh. Bahkan bungkusnya belum dibuka. Sumarni mengikutinya ke dapur. Sambil mengamati Kartika menata lauk, tiba-tiba ia bertanya, "Kartika, kamu dari mana saja?" Tangan Kartika berhenti sejenak. Sepertinya Sumarni tidak ingat bahwa ia telah pergi selama 5 tahun. Atau mungkin, waktu itu seolah tidak pernah ada baginya. Hanya pergi sebentar, Bu. Lain kali, kalau mau pergi bilang-bilang. Ibu khawatir. Kata-kata itu membuat mata Kartika panas. Khawatir. Orang yang dulu berharap ia segera pergi, kini mengatakan khawatir. Kartika mengeluarkan panci dan mulai memasak sayur lodeh. Ia memotong tahu kotak-kotak, mengiris kentang tebal-tebal, dan mencincang daun bawang. Setiap gerakan tangannya terasa akrab namun hati-hati. Sudah 5 tahun ia tidak memasak di dapur ini. Saat santan dimasukkan, aroma gurih mulai menyebar. Aroma itu dengan cepat memenuhi seluruh rumah. Sumarni mengendus-endus dan mendekat. Bau yang enak. Ini bau masakan Kartikaku. Mendengar itu, tangan Kartika kembali berhenti. Kartikaku. Dulu ia disebut perempuan dari keluarga lain, sekarang ia menjadi Kartikaku. Saat meja makan disiapkan, Budi pulang kerja. Sepertinya ia pulang jauh lebih awal dari biasanya. Mungkin karena ibunya. "Oh, Tika, kamu sudah datang." Suara Budi terdengar lega. Terlihat betapa beratnya merawat ibunya sendirian. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan. Meja makan yang 5 tahun lalu seperti medan perang, kini begitu sunyi. Atau, haruskah dikatakan damai? Enak. Enak sekali. Sumarni memuji sayur lodeh itu berkali-kali. Setiap suap, ia selalu berkata enak. Tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. "Ibu, kenapa?" "Tidak tahu. Rasanya enak sekali." Sumarni menyeka air matanya dengan punggung tangan. Tetapi air matanya terus mengalir. Kartika diam-diam memberikan tisu, Budi berdeham dengan canggung. Matanya juga memerah. Mengapa makan malam sederhana ini membuat semua orang menangis? Mungkin karena ini adalah kedamaian yang datang terlambat. Setelah makan, Sumarni mulai mengantuk. Budi mengantarnya ke kamar. Sementara itu, Kartika mencuci piring. Tidak seperti dulu, sekarang air hangat mengalir dari keran. Perubahan kecil. Tetapi entah kenapa hatinya terasa hangat. "Tika," panggil Budi saat keluar ke ruang tengah. Mereka duduk berhadapan di sofa. Tempat yang dulu selalu diduduki oleh ibu mertuanya. "Mau minum teh?" Kartika mengangguk.
Saat Budi membuat teh, Kartika melihat sekeliling ruang tengah. Debu menumpuk di mana-mana, dan gordennya sudah usang. Terasa seperti rumah seorang pria yang tinggal sendirian. Terima kasih. Sungguh. Tiba-tiba kenapa? Karena kamu mau datang. Sebenarnya, awalnya kupikir kamu tidak akan datang. Mata Budi memerah. Tangannya yang memegang cangkir teh sedikit gemetar. Aku juga sangat menyesal. Waktu itu, seharusnya aku membelamu. Kartika diam-diam meminum tehnya. Teh panas itu mengalir ke tenggorokannya. Penyesalan sekarang tidak akan bisa mengubah apapun. Tetapi anehnya, ia tidak merasa marah. Budi terus berbicara, seolah menumpahkan semua yang ia pendam selama 5 tahun. Setiap kali ibu memakimu, dalam hati aku selalu berpikir, Kartika benar. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Kenapa? Karena aku pengecut. Aku takut pada ibu, dan aku benci konflik. Jadi, aku selalu diam. Budi menghela napas panjang. Wajahnya yang kini berusia 50-an penuh dengan jejak waktu. Setelah bercerai, perusahaan bangkrut, dan ibu jadi begini, aku berpikir, mungkin ini hukumanku. Bukan hukuman. Hidup memang seperti itu. Mendengar suara tenang Kartika, Budi mengangkat kepala. Kamu tidak membenciku? Dulu aku benci. Sangat benci. Tapi sekarang, itu semua sudah berlalu. Dari kamar, terdengar suara Sumarni. Kartika. Kartika. Kartika berdiri dan masuk ke kamar. Sumarni duduk di tempat tidur dengan wajah cemas, melihat sekeliling. Saya di sini, Bu. Oh, kamu di situ. Kukira kamu pergi. Kartika menggenggam tangan Sumarni. Tangan yang kasar dan keriput itu terasa hangat. Saya tidak akan pergi. Jangan khawatir. Sumarni menghela napas lega dan kembali berbaring. Kartika menyelimutinya sambil berpikir. Inikah keluarga? Hubungan yang tidak terikat oleh darah, tetapi oleh luka. Hubungan yang dimulai dari benci dan berakhir dengan iba. Saat kembali ke ruang tengah, Budi memegang sesuatu. Lihat ini juga. Itu adalah album foto. Saat dibuka, penuh dengan foto-foto lama. Sumarni di masa mudanya, Kartika dan Budi saat baru menikah. Dan ibu mengumpulkan foto-foto kamu secara terpisah. Benar saja. Di halaman belakang, penuh dengan foto Kartika. Foto saat memasak, saat tertawa, saat menggendong Fitri. Kapan ibu melakukan ini? Sepertinya di awal-awal demensia. Mungkin beliau ingin mempertahankan ingatannya. Air mata Kartika kembali mengalir. Orang yang dulu menyangkal keberadaannya, kini berusaha menyimpan kenangan tentangnya. Saat itu, Fitri yang datang berkunjung melihat wadah bekal ibunya. Bu, waktu kecil aku tidak tahu betapa besarnya cinta ibu saat menyiapkan bekalku setiap subuh. Kartika menatap putrinya dengan terkejut. Sekarang kalau dipikir-pikir, yang ibu berikan padaku bukan makanan, tapi cinta. Setiap pagi, aku berangkat sekolah setelah sarapan dengan cinta yang hangat. Aku pulang dulu. Besok datang lagi, kan? Suara Budi terdengar penuh harap. Kartika mengangguk. Hari Kamis aku datang lagi. Dalam perjalanan pulang, hati Kartika campur aduk. Apakah mengampuni itu seperti ini? Saat kebencian hilang dan iba muncul. Saat kita bisa kembali ke tempat yang menyakiti kita sambil memeluk masa lalu yang terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kartika tidur nyenyak. Dalam mimpinya, tercium aroma nasi hangat. Dan ia mendengar suara seseorang berkata, enak sekali, musim semi telah tiba. Sudah 3 bulan sejak Kartika mulai kembali mengunjungi rumah itu. Banyak yang telah berubah. Kartika kini datang 4 kali seminggu, kadang-kadang makan malam bersama dan pulang larut. Kondisi Sumarni perlahan memburuk, tetapi ia tidak pernah lupa mengenali Kartika. Hari itu adalah hari Kamis yang biasa. Saat Kartika membuka pintu, Budi keluar dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Tika, kita harus ke rumah sakit. Kenapa? Ada apa? Ibu dari pagi tidak bisa bangun. Badannya juga demam. Jantung Kartika mencelos. Ia bergegas masuk ke kamar,
dan melihat Sumarni terbaring di tempat tidur. Tampak jauh lebih kecil dari biasanya. Napasnya berat. "Ibu." Saat Kartika mendekat, Sumarni dengan susah payah membuka mata. "Kartika, kamu datang." Suaranya begitu lemah hingga Kartika harus mendekatkan telinganya untuk mendengar. Mereka memanggil ambulans dan menuju rumah sakit. Kartika dan Budi mengikuti ambulans dalam diam. Waktu menunggu di koridor rumah sakit terasa seperti selamanya. Seorang dokter keluar. Wajahnya serius. Radang paru-parunya parah. Mengingat usianya dan demensianya, beberapa hari ke depan akan menjadi masa kritis. Masa kritis. Apakah itu berarti mereka sudah harus bersiap untuk perpisahan? Mereka masuk ke ruang ICU. Dikelilingi berbagai macam mesin, sosok Sumarni tampak begitu kecil dan rapuh. Kartika dengan hati-hati menggenggam tangannya. "Ibu, saya di sini." Sumarni tersenyum samar. Bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sejak hari itu, Kartika praktis tinggal di rumah sakit. Ia mengambil cuti panjang dari kantin. Ia dan Budi bergantian menjaga, tetapi sebagian besar waktu Kartika yang ada di sisinya. Suatu malam, kondisi Sumarni sedikit membaik. Kesadarannya juga lebih jernih. Saat Kartika menyuapinya bubur sedikit demi sedikit, Sumarni menggenggam tangannya. "Kartika." "Iya, Bu, saya di sini." "Maafkan Ibu." Satu kata itu membuat air mata Kartika mengalir deras. "Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Ibu. Ibu sangat jahat, ya. Masakanmu. Padahal enak sekali." Mata Sumarni juga berkaca-kaca. Soto Betawi yang dibuang ke tempat sampah itu. Hati Kartika terasa perih. Ternyata Sumarni masih mengingatnya. Sebenarnya, diam-diam ibu ambil lagi dari tempat sampah dan memakannya. Karena enak sekali. Pengakuan yang mengejutkan. Ibu mertua yang begitu keras kepala itu diam-diam mengambil soto dari tempat sampah untuk dimakan. "Ibu. Maafkan Ibu. Sungguh, maafkan Ibu. Seumur hidup, baru kali itu Ibu makan soto seenak itu." Kartika menggenggam tangan Sumarni dengan erat dan terisak. Benci, dendam, semua perasaan itu seakan luluh. Saat itu, pintu kamar terbuka. Fitri datang. "Ibu." Melihat putrinya, tangis Kartika semakin menjadi. Fitri mendekat dan memeluk ibunya. "Nenek." Fitri dengan hati-hati memanggil Sumarni. Sumarni dengan susah payah menoleh. "Siapa?" "Saya cucumu, Nek." "Fitri." Mata Sumarni sejenak menjadi jernih. "Oh, Fitriku. Sudah besar, cantik sekali." Itu adalah momen yang ajaib. Sumarni yang telah melupakan segalanya karena demensia, mengenali cucunya. Beberapa hari berikutnya berjalan dengan tenang. Kondisi Sumarni sepertinya membaik, dan saat sadar, ia berbincang pelan dengan Kartika. "Kartika, di kehidupan selanjutnya." "Iya, Bu. Di kehidupan selanjutnya, biar Ibu yang memasak untukmu. Ibu akan masakan banyak makanan enak." Kartika tersenyum sambil menyeka air mata. "Baik, Bu. Saya akan menantikannya." Namun, itu adalah percakapan terakhir mereka. Keesokan paginya, kondisi Sumarni memburuk drastis. Para dokter sibuk bergerak, tetapi sudah terlambat. "Keluarga, silakan berikan salam terakhir." Kartika, Budi, dan Fitri masuk ke kamar. Sumarni memejamkan mata, tetapi dari napasnya, mereka tahu ia masih hidup. "Ibu." Kartika menggenggam tangan Sumarni. Saat itu, Sumarni samar-samar membuka mata. Dan dengan susah payah, ia membuka mulutnya. "Terima kasih, putriku yang sesungguhnya." Itulah kata-kata terakhirnya. Sumarni perlahan memejamkan mata, dan tidak pernah membukanya lagi. Kamar itu hanya dipenuhi isak tangis. Kartika, Budi, dan Fitri, semuanya menangis. Orang-orang yang dulu saling bermusuhan, kini menangis bersama di hadapan kematian satu orang. Pemakaman berlangsung dengan tenang. Namun, Kartika mengurusnya dengan sepenuh hati. Sambil memakaikan kain kafan, ia berbisik, "Ibu, istirahatlah dengan tenang.
Saya juga sudah memaafkan ibu. Tidak, saya sudah lama memaafkan ibu. Di hari terakhir pemakaman, Kartika meletakkan sebuah gambar panci kecil di atas makam. Itu adalah gambar sayur lodeh yang ia buat sendiri. Ibu, di perjalanan terakhir ini, makanlah makanan hangat. Budi berdiri di samping Kartika. Tika, apakah kita? Kartika menggelengkan kepala. Maaf, Mas. Kita harus berjalan di jalan kita masing-masing. Tapi untuk Fitri, kita akan menjadi orang tua yang baik. Budi mengangguk. Sepertinya ia mengerti. Fitri memeluk Kartika dengan erat. Ibu, aku ingin menjadi seperti ibu. Orang yang tetap bisa mencintai meskipun disakiti. Fitri berbisik pada Kartika. Bu, sekarang aku tahu. Kenapa nenek hanya mengingat ibu? Karena hati nenek mengingat semua ketulusan ibu. Mendengar itu, air mata Kartika kembali mengalir. Tetapi kali ini bukan air mata kesedihan. 1 tahun kemudian, musim semi. Kartika masih bekerja di kantin sekolah. Tetapi raut wajahnya sudah sama sekali berbeda. Wajah muram dan lelah yang dulu ia miliki telah lenyap. Bu guru, sayur lodeh hari ini enak sekali. Teriak anak-anak. Kartika tersenyum cerah dan menjawab, makan yang banyak, ya, makan yang hangat. Setelah jam makan siang, Kartika beristirahat sejenak. Dari jendela, terlihat bunga-bunga musim semi bermekaran. Bu guru, kalau kami sudah lulus, boleh tidak datang lagi untuk makan masakan ibu? Tanya anak-anak kelas 6 yang sedang menikmati makan siang terakhir mereka. Bu guru, sayur lodeh ibu paling enak sedunia. Tolong ajari resepnya pada ibuku. Ya, Kartika menatap anak-anak itu dan berpikir. Jika selama 20 tahun, ia memasak untuk 200 anak setiap hari, berapa puluh ribu porsi cinta yang telah ia bagikan? Seorang anak dengan malu-malu memberikan surat. Bu guru, nanti kalau saya sudah SMP dan makan siangnya tidak enak, saya akan makan sambil mengingat ibu. Ibu adalah ibu kami di sekolah. Mata Kartika berkaca-kaca. Ibu mertuanya telah pergi, tetapi di sini ada 200 anak. Keluarga lain baginya, yang setiap hari menunggu masakannya yang hangat. Saat itu, seorang juru masak baru mendekat. Senior, bagaimana caranya bisa memasak seenak ini? Kartika tersenyum dan menjawab, 1 porsi makanan yang dibuat dengan tulus bisa mengubah hari seseorang. Ingatlah itu saat memasak. Setelah pulang kerja, Kartika membeli bunga dan pergi ke makam. Ia berdiri di depan makam Sumarni. Ibu saya datang. Ia dengan hati-hati meletakkan semangkuk kecil sayur lodeh dan berdoa dalam diam. Hari ini anak-anak makan dengan lahap masakan saya. Sekarang saya baru sadar. Memberi makan seseorang berarti memberi makan hatinya. Angin bertiup, menerbangkan kelopak bunga. Seolah-olah itu adalah jawaban. Ibu memanggilku putri, kan? Sekarang, aku juga akan memanggil ibu, ibu. Kartika berdiri dan meninggalkan pemakaman. Dalam perjalanan kembali ke kantin, langkahnya terasa ringan. Hari ini pun, ia akan memasak dengan penuh cinta. Karena ia tahu, terkadang luka, pengampunan, dan sepiring nasi hangat bisa menciptakan sebuah keluarga. Beberapa tahun kemudian, Kartika menerima tamu tak terduga. Seorang mantan muridnya yang kini sudah menjadi mahasiswa datang menemuinya. Ibu, saya masuk sekolah tata boga. Karena saya ingin menjadi seperti ibu. Oh, benarkah? Berkat makanan yang ibu masak setiap hari, saya bisa melewati masa-masa sulit. Saya juga ingin menjadi orang seperti itu bagi orang lain. Saat itu, Kartika sadar. Benih yang ia tanam kini telah tumbuh. Seperti yang dikatakan ibu mertuanya, Kartika memang pembawa rezeki. Hanya saja, rezeki itu membutuhkan waktu untuk mekar.